Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Kencana. Kencana ya. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya bagian pertama dari kelompok kelima. Kami dari semester 4 mata kuliah statistika. Dosen pengampu Ibu Tiara Wahyu Anggriani, Magister Pendidikan. Di sini saya berdua dengan teman saya Umara Dewi Nur Aziza, dan saya sendiri Ana Ruslani dengan NIM 236270047. Saya Umara Dewi Nur Aziza dengan NIM 2362708. Nah, Ibu, bismillah, saya langsung masuk saja ke laporannya tentang pengaruh motivasi dan jam belajar terhadap nilai ujian siswa. Oke, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan kelompok ini dengan baik. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas UAS Statistika. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tiara Wahyu Anggriani, Magister Pendidikan atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan. Kami juga berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah bekerja sama dan berdistribusi dalam pembuatan laporan ini. Laporan ini membahas tentang regresi linear berganda. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan sekaligus kami yang membuatnya. Meskipun kami telah berusaha semaksimal mungkin, kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan di masa mendatang bagi kami, saya dan Ara, kelompok 5. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Selesai dibuat pada Palu 14 Juli 2025. Hormat kami, kelompok 5. Langsung saja masuk di bab 1 tentang pembahasan. Latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam membentuk generasi yang cerdas, berakhlak, dan berdaya saing tinggi. Dalam proses pendidikan, keberhasilan siswa dalam ujian menjadi salah satu indikator pencapaian belajar. Namun nilai ujian siswa tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan intelektual saja, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis dan perilaku belajar siswa itu sendiri. Salah satu faktor yang mempengaruhi sebenarnya adalah motivasi belajar. Siswa yang memiliki motivasi tinggi cenderung menunjukkan semangat belajar yang konsisten, tekun menghadapi kesulitan, serta memiliki keinginan kuat untuk mencapai prestasi terbaik. Motivasi dapat berasal dari dalam diri siswa, motivasi intrinsik, maupun dari lingkungan seperti orang tua dan guru, atau motivasi ekstrinsik yang dari luar. Terus itu, selain motivasi, jam belajar atau durasi belajar siswa di luar jam sekolah juga menjadi aspek penting. Siswa yang mengalokasikan waktu belajar secara teratur dan efektif biasanya memiliki pemahaman materi yang lebih baik, sehingga lebih siap menghadapi ujian. Namun pada kenyataannya tidak semua siswa mampu mengatur waktu belajar dengan baik, terutama di era digital saat ini yang penuh distraksi atau goncangan. Terus itu, berdasarkan uraian tersebut, penting untuk meneliti sejauh mana motivasi belajar dan jam belajar secara bersama-sama maupun secara parsial berpengaruh terhadap nilai ujian siswa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata dengan faktor-faktor yang memengaruhi prestasi akademik, sehingga dapat menjadi acuan bagi siswa, guru, dan orang tua dalam meningkatkan kualitas belajar bagi anak. Penjelasan intinya itu kayak kami menyadari bahwa ada banyak faktor yang memengaruhi nilai ujian siswa.
tidak hanya kepintaran, tapi juga semangatnya belajar dan kebiasaan mengatur waktu. Oleh karena itu, dua hal yang kami angkat dalam penelitian itu jam belajar sama ini jam belajar terhadap nilai ujian siswa dan juga motivasi itu baik motivasi sendiri dari dalam diri sendiri ataupun dari luar. Jadi kayak juga kalau semisal kita belajar kayak semangat tapi dari luar tidak mendukung itu susah juga Ibu, kayak mungkin kayak kayak pikirannya kacau karena dari luar kan dari orang tua atau segala macam itu susah mau masuk pelajaran Ibu. Habis itu masuk ke pembahasan selanjutnya tentang rumusan masalah. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah satu, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar terhadap nilai ujian siswa. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara jam belajar terhadap nilai ujian siswa. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi dan jam belajar secara simultan terhadap nilai ujian siswa. C. Tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk satu, mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap nilai ujian siswa. Dua, mengetahui pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian siswa. Tiga, mengetahui pengaruh motivasi dan jam belajar secara simultan terhadap nilai ujian siswa. Nah, lanjut ke bab 2 tentang metodologi penelitian. Yang pertama, teknik pengumpulan data. 2.1 teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan menggunakan metode angket kuesioner yang disebarkan secara daring melalui Google Form. Kuesioner ini dirancang dengan skala Likert sehingga responden dan dapat memberikan tingkat persetujuan mereka terhadap setiap pernyataan yang disajikan. Seperti tadi saya membuat kuesioner Ibu, ingin saya buat tadi. Dan ini hasil yang sudah jadi, Ibu. Terus instrumen penelitian. Instrumen penelitian berupa angket tertutup yang berisi 15 item pernyataan positif, masing-masing 5 item untuk setiap variabel. Skala pengukuran menggunakan skala Likert 4 poin. Yaitu sangat setuju dia itu angkanya 5, setuju itu 4, netral itu 3, tidak setuju itu 2, sangat tidak setuju itu 1. Seperti ini, Bu. Sangat setuju nilainya 5 tuh Ibu. Sangat setuju nilainya 5. Di sini Ibu saya membuat kuesioner positif semua Ibu, tidak ada negatifnya. Seperti pernyataannya, saya belajar karena ingin mencapai hasil terbaik dalam ujian, positif. Saya memiliki tujuan pribadi yang mendorong saya untuk rajin belajar, positif. Pokoknya hasilnya ini positif semua Ibu, ada 15 nomor tuh dia Ibu. 15 nomor. Terus itu lanjut ke pembahasan tentang 2.3 tentang populasi dan sampel. Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa di perguruan tinggi tempat penelitian dilakukan tanpa membatasi jurusan atau semester tertentu. Populasi itu Ibu jumlah banyak kayak seluruh mahasiswa UIN atau Karama Palu. Sedangkan sampelnya itu kayak cuma untuk kelas B sistem informasi itu dalam kelas lingkup yang lebih kecil lagi Bu kalau sampel. Yang kedua, B teknik penentuan sampel. Penentuan ini digunakan menggunakan teknik convenience sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kemudahan penelitian dalam memperoleh data. Sampel diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner secara online kepada mahasiswa aktif yang bersedia menjadi responden. Penelitian jumlah sampel minimal. Karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti, maka digunakan pendekatan standar minimal untuk regresi linear berganda yaitu 30 responden. Tapi kami di sini ada 60 sih, Bu. Ada 60 responden. 68. Tunggu, saya zoom. 68 hasil keseluruhan kita. Itu teknik analisis data. Setelah data terkumpul, akan dilakukan analisis menggunakan bantuan perangkat lunak, misalnya Microsoft Excel atau SPSS, dengan teknik analisis linear berganda yang bertujuan untuk menguji
pengaruh X1 terhadap Y. Pengaruh X2 terhadap Y, pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Ini Bu. Ibu ini saya diadu di Excel tuh Ibu. Karena SPSS ku tidak ada, sedangkan di SPSS itu pakai arah punya. Ini Bu, saya jelaskan sedikit ini Bu ya, kayak eh, biar biar Ibu tahu dan kayak saya ada sedikit tahu dan tentang ini. Soalnya kan saya di kelas apa kayak kurang memperhatikan. STS sangat tidak setuju, STS sangat tidak setuju, TS tidak setuju, S setuju, ini semua. SS sangat setuju, N itu netral. Di sini Ibu nilainya positif, jadi kita ambil yang positif. Terus itu, hmm, ini Bu, X1 toh, 1. Itu dia setuju, sangat tidak setuju. Jadi nilainya 1, di sini 1. Terus itu, ini berarti STSS semua ini Bu, satu-satu sangat tidak setuju. Itu Ibu. Terus itu, cara menghitung hasil S1 ini ditambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1, 5. Jadi saya nilai 5. Jadi juga ini yang nomor 2 juga 5 tambah 5 tambah 5, 25. Nilainya sini 25. Terus Ibu cara menghitung totalnya ini, nilai dari sini semua atau Ibu di total di sum, ditarik ke bawah. Terus itu Ibu, ini sum rumusnya S1 pangkat pangkat 2 sama dengan 116,51. Ini rumusnya Ibu, ini rumusnya Ibu. Terus itu ini berarti 14.449 itu dipangkatkan 2, makanya hasilnya ini. Nah, kemudian yang ini juga begitu Ibu, hasilnya X2 dipangkatkan 2. Hasilnya ini. Kemudian pokoknya sum itu ini rumusnya Ibu, terus itu yang B1 ini rumusnya Ibu. Nah, terus di tempat di Excelku ini data anunya juga tidak ada Ibu. Jadi kemarin ini dari anunya anak semua sih, baru kita kerja sama-sama Ibu. Tapi ada yang dibantu teman juga Ibu kayak kata Serifa. Terus itu eh kita lanjut tentang hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. H1 itu terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar terhadap nilai ujian siswa. H2 itu terdapat pengaruh yang signifikan antara jam belajar terhadap nilai ujian siswa. H3 terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi dan jam belajar secara simultan terhadap nilai ujian siswa. Nah, kemudian Ibu, saya kan sudah membahas tentang sedikit Excel ini, Bu, tapi akan dibahas lebih lanjut oleh Ara karena Ara itu pembahasan lebih anunya Ara dan Ibu. Terus ini tentang SPSS, Ibu. Sudah Ibu akan lanjutkan teman saya. A few moments later. Baik, selanjutnya itu adalah hasil analisis Excel. Di sini ada R square 0,4814 dengan 14% nilai ujian dijelaskan oleh motivasi dan jam belajar. Terus ada UJF itu simultan signifikan sig 0,05. Terus itu ada UJT parsial dan motivasi p-value 0,0025 signifikan. Terus ada jam belajar p-value dan 0,0521, yaitu dia hampir signifikan. Jadi penjelasannya di sini, hasil dari Excel ini menunjukkan bahwa motivasi punya pengaruh besar, sedangkan jam belajar itu dia hanya punya sedikit mempengaruhi tapi masih relevan. Terus kita masuk di hasil analisis SP
SPSS. Di sini ada adjusted R pangkat 2 0,465 sama dengan 46,5%. Nilai ujian dijelaskan oleh motivasi dan jam belajarnya. Terus ada motivasi terhitung 3,146, signifikan 0,0002. Signifikan jam belajar terhitung sama dengan 1929, signifikan. Terus ada 0,0552, yaitu hampir signifikan. Sedangkan ada uji F hitung sama dengan 3,16%. F kabelnya itu model signifikan. Penjelasan dari SPSS memberikan hasil yang sama dengan Excel. Kesimpulannya tetap bahwa motivasi lebih kuat pengaruhnya dibandingkan jam belajar. Terus itu kita masuk ke selanjutnya, yaitu kesimpulan. Di sini kita bisa lihat hasil data-data semuanya. Penghitungan R-square-nya, adjusted R-square-nya, standard error, dan observation. Jadi kita bisa lihat R-square-nya ada 0,413,597. Ini kita bisa lihat significance F-nya. Di sini F ada signifikan F-nya. F 30,1638,866. Sedangkan signifikan F-nya ada 5,409,6. Baik, kita masuk selanjutnya, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian saya ini, motivasi berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian dan belajar memiliki pengaruh lemah dan hampir signifikan. Model regresi secara simultan dan signifikan 46,5% kurang 81,1%. Nilai ujian dijelaskan oleh dua variabel ini. Kesimpulannya adalah bahwa motivasi belajar sangat penting untuk
untuk prestasi siswa. Jam belajar juga penting, tapi dampaknya tidak sebesar motivasi. Saran untuk dari hasil penelitian ini, jumlah sampel sebaiknya ditambah agar hasilnya lebih kuat. Gunakan alat ukur yang lebih baik dan valid. Gunakan teknik analisis yang lebih tepat untuk hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya menyarankan agar penelitian berikutnya lebih luas cakupan dan lebih teliti dalam mengumpulkan serta pengolahan data. Baik, mungkin hanya itu dari 5. Terima kasih. Selamat warahmatullahi. Alasan mengapa kelompok kami memilih judul penelitian ini tuh karena di zaman sekarang tuh banyak siswa mengalami penurunan karena kurangnya motivasi dan kurangnya bisa mengatur waktu belajar mereka. Motivasi tuh kayak banyak sih, motivasi keluarga lebih utama. Kayak keluarga itu lebih berpengaruh, semisal mungkin juga kita kayak belajar di saat hati kita sedang hancur, orang tua tidak mendukung atau bagaimana segala macam. Sedangkan kurangnya waktu mengatur waktu belajar itu kayak kita tuh kayak sekarang tuh kayak terlena dengan dunia digital yang serba otomatis, fleksibel. Jadi menyepelekan belajar yang secara dengan waktu yang cukup lama. Karena semua serba digampangkan oleh zaman yang semakin berkembang. Oke? Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah benar kedua hal tersebut berpengaruh terhadap nilai ujian, sehingga bisa menjadi solusi atas masalah umum tersebut. Kemudian garis besarnya, penelitian ini dipilih karena motivasi dan jam belajar merupakan dua faktor penting yang secara langsung memengaruhi hasil belajar siswa. Di tengah tantangan pembelajaran modern dan tingginya distraksi digital sekarang, penting untuk mengetahui sejauh mana kedua faktor ini memengaruhi nilai ujian siswa. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan solusi konkret bagi siswa, guru, dan orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar bagi siswa dan juga anaknya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat dijelaskan dari kelompok kami. Kami kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngày vô nhà thương, ngày vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang tình, tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 con.